Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara menggabungkan semua data yang berasal dari beberapa kolom menjadi satu kolom dengan cepat dan mudah. Contohnya kawan-kawan seperti ini, kita punya data beberapa kolom, ada 3 kolom, lomba mancing, lomba balap karung, lomba masak nasi goreng. Kita ingin mengcopy semua, kita ingin menggabungkan semua nama peserta ini menjadi satu kolom di sini. Cara manual yang sering kita lakukan adalah dengan cara kita blok, kemudian Ctrl C, lalu kita paste di sini, Ctrl V, kemudian kolom kedua kita copy lagi, kita masukkan di sini dan seterusnya. Ini adalah cara manual. Boleh saja kita gunakan apabila jumlah data kita sedikit. Sekarang coba bayangkan bila data kita ini sangat besar atau banyak, apakah kita bisa melakukan cara manual seperti ini? Tentu saja tidak ya, karena itu sangat menyulitkan. Oleh karena itulah, kita menggunakan satu rumus di Excel untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu menggunakan rumus toCol. Bagaimana cara penggunaan rumusnya? Mari kita mulai pembahasannya. Baik teman-teman, langsung saja kita praktekkan penggunaan rumus toCol. Caranya adalah ketik sama dengan, kemudian toCol seperti ini, atau tulisannya tocol ya, buka kurung. Kemudian argumen pertama adalah array. Array itu adalah semua data yang ingin kita gabungkan. Dalam hal ini kita akan menggabungkan semua nama ya kawan-kawan. Jadi kita blok dulu nama dari kolom 1 ini, kolom 2 dan kolom ketiga. Kita buat seperti ini kawan-kawan ya. Lalu kita tutup kurung. Sekarang kita tekan enter. Kita lihat apa yang terjadi. Langsung datanya tergabung menjadi satu kolom seperti ini. Lebih mudah dan cepat ya teman-teman untuk menggabungkan semua data menjadi satu kolom. Namun sekarang kita perhatikan teman-teman ada satu case. Apabila di sini misalkan nilainya kosong ya. Di sini saya hapus seperti ini. Saya hapus nilainya ya. Ada kolom yang kosong. Maka daftar kita menjadi seperti ini. 00. Nah kita tidak ingin data seperti ini ya kawan-kawan. Kita maunya bila di sini kosong maka tidak usah masuk dalam list ini ya. Tidak usah masuk dalam list ini. Dan tidak muncul angka 00 seperti ini. Oleh karena itu kita bisa memodifikasi rumus toCol kita dengan memasukkan argumen keduanya teman-teman. Caranya titik koma dulu. Kemudian untuk argumen kedua ini ada beberapa pilihan parameter, ada 0, 1, 2, dan 3. 0 itu apabila kita ingin mencari nilai default seperti tadi ya. Meskipun kosong dia tetap masuk dalam list dan nilainya 0. Jika teman-teman ingin mengabaikan nilai yang kosong, maka teman-teman di sini ketik 1 ya. Artinya 1 itu adalah ignore blank. Yaitu apabila kolomnya kosong maka nilainya tidak akan dimasukkan dalam list ya. Kita coba seperti ini kawan-kawan. Kita buat 1, lalu kita tekan enter, maka otomatis nama di sini ya yang kosong itu tidak akan masuk ke dalam daftar kita. Ya, tidak ada lagi angka 00-nya ya sampai di sini. Oke, clear ya teman-teman penggunaan argumen kedua ya, yaitu untuk mengatasi apabila ada data yang kosong maka dia tidak akan masuk ke list kita. Kemudian yang menarik teman-teman, ada juga argumen ketiga. Argumen ketiga ini adalah menentukan cara kita untuk meletakkan datanya. Apabila kita tuliskan false di sini, ya, false seperti ini teman-teman, lalu kita tekan enter, maka urutan namanya adalah pertama Andi, kemudian Budi, dan Dedi. Kalau kita lihat dari data, maka dia akan seperti ini, ke kanan ya, dari kolom 1, kolom 2 ke kolom 3. Andi, Budi, dan Dedi. Andi, Budi, dan Dedi. Oke? Nah, apabila kita ganti argumen ketiga menjadi true seperti ini kawan-kawan, tekan enter, maka sekarang urutan nama orangnya berbeda ya. Ada Andi Eko Joko. Andi Eko Joko. Urutannya dari bawah dulu ya, semua baris dulu, kemudian baru ke kolom kedua, habis kolom kedua baru ke kolom ketiga. Itu bila kita menggunakan argumen true. Ya, bebas teman-teman ya. Untuk defaultnya kita menggunakan false seperti ini sehingga namanya yang digabung adalah dari satu kolom ke kolom berikutnya, setelah itu baru turun ke baris berikutnya. Oke, sampai sini clear ya kawan-kawan. Gampang sekali menggunakan rumus toCol ini. Kemudian teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata kawan-kawan, nama Eko Nugroho Sakti ini ada lebih dari satu ya. Di sini Eko Nugroho Sakti, kemudian di sini juga Eko Nugroho Sakti ya. Kemudian Maman juga ada 2, di sini Maman Firmansa, di sini Maman Firmansa. Jadi ada 2. Kita maunya apabila data ini double seperti ini, ada nama-nama yang double, itu hanya terhitung satu kali saja. Atau hanya masuk dalam satu nama saja, kira-kira seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita harus menambahkan rumus tambahan, kawan-kawan. Rumus tambahan untuk mencari nilai yang unik itu di dalam Excel ada namanya rumus unik ya. Mungkin di beberapa Excel versi lama rumus ini tidak tersedia karena saya menggunakan Office 365 ada yang namanya rumus unik.
Contohnya seperti ini kawan-kawan ya, kita tulis saja unique ya, tulisan seperti itu, buka kurung. Kemudian toggle-nya ini kita ubah menjadi parameter jadi unique ya kawan-kawan. Kita tutup kurung di sini, lalu saya tekan enter. Maka jreng, datanya langsung berubah seperti ini. Hanya mengambil nilai-nilai yang unik saja. Seperti tadi Eko Nugroho ada 2 data, sekarang cuma menjadi 1 data saja. Begitupun Maman Firmansyah dan Nanda Suryana ini. Ya, hanya ada 1 nama saja. Itu kita menambahkan fungsi unik di depannya. Bila Excel kalian tidak mendukung unik, maka ini tidak bisa dilakukan ya teman-teman. Hanya untuk Excel versi-versi terbaru yang ada rumus uniknya ini bisa dilakukan. Oke, seperti itu kawan-kawan. Kemudian, bila kalian ingin mengurutkan nama ini, misalkan ingin mengurutkan berdasarkan huruf abjad ya, dari A, B, dan seterusnya, maka kalian juga bisa menambahkan rumus lain, yaitu rumus sort. Caranya kita tambahkan aja di sini, sort seperti itu ya. Kita tambahkan sort, buka kurung, lalu kita tambahkan tutup kurung di sini. Lalu kita tekan enter, maka namanya akan berurutan dari A, B, D, seterusnya sampai dengan T. Ya, sesuai alfabet. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Bagaimana penggunaan rumus to call? Mudah sekali ya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk mengcopy data dari satu kolom ke kolom berikutnya dan kolom berikutnya. Ya, terlalu menyulitkan seperti itu. Nah, sekarang kita ingin mencari jumlah lombanya. Misalkan ya, ini Andi Saputra berapa lomba sih? Itu kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus conif ya. Conif seperti ini, buka kurung. Argumen pertama dari conif ada range-nya ya. Range yang ingin kita cari jumlahnya, yaitu dari sini. Kita blok di sini, kawan-kawan. Ini sebagai range-nya. Kemudian titik koma. Nah, sekarang kriterianya. Kriteria kita gunakan apa? Nama ya. Maka kita klik nama di sini. Tutup kurung, kita tekan enter. Maka muncul nilai angka 1. Untuk yang berikutnya kita copy seperti ini. Kenapa 0 di sini, teman-teman? Kita lihat ini rumusnya bergerak ya. Oleh karena itu, kita harus kunci dulu rumus yang di sini. Kita blok dulu rumus ini. Kemudian tekan F4 di keyboard masing-masing. Seperti ini, jadi terkunci. Lalu enter, kemudian teman-teman copy lagi untuk rumus di bawahnya. Oke, di sini terlihat ya bahwa Eko Nugroho itu ada 2 lomba. Kemudian Maman Firmansyah ada 2 ya. Kemudian Surya Dharma Ali juga ada 2 lomba. Itu kira-kira teman-teman. Bagaimana kawan-kawan? Mudah ya. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara menggabungkan semua data yang berasal dari beberapa kolom menjadi 1 kolom saja. Kita bisa sorting berdasarkan abjad dari A sampai Z seperti itu, dan juga yang lebih menarik lagi kita bisa menggunakan fungsi unik, yaitu hanya memilih nama-nama atau nilai-nilai yang sama saja yang ditampilkan hanya 1 kali. Baik teman-teman, itu saja tutorial singkat kita kali ini, bagaimana cara menggunakan rumus to call di Microsoft Excel. Semoga kalian hari ini belajar sesuatu ya. Bila kalian belajar sesuatu hari ini, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan juga bila ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata. Sehat selalu dan salam.